turun. Wi, Ya, tapi izin dulu. sini aja, Wi. Blokade Kayuwang, Yang kabel Desa itu Bandung di belakang Setona. Iya, itu tuh. Kena. Cuma belum tahu nih Kalau kita cepat tinggi ketiban kecamatan Wi. apa. Masih Bang? Malaysia. Yuk. Oh. Izin Bapak. Awas ya sip nekat udah. Nekat. Sip dah. Sawah kan. Alam asri indah bestari. Di sini ya. Kita ada apa Tinggi kayaknya, Dek. mandi. Airnya tinggi enggak? Enggak ya, biasa. Bersih kan? Oke. Itu bagus ya kalimatnya ya.
Mana Pak? Mau ke Bukit Pancong. Camping. Selama anak camping. Registrasi dulu Pak. Registrasi Pak. Registrasi. Registrasi Pak. Registrasi. Bilanglah saya mau registrasi gitu. Berapa orang? Berapa orang? 4 orang. Namanya? Namanya satu Thomas. Pancabakti. Badai. Registrasi nggak bayar? Start. Kenapa? Registrasi nggak bayar gitu? Iya. Nggak bayar registrasi itu. Enggak lah. Kita kan sama desa. Mantap. Masih dingin ya. Dingin. Hutannya masih tebal. Terjaga. Kiri kah? Kanan ya? Kiri kebun kah? Kebun. Yang ke ini kan bawang durian. Oh, tembawang nih. Nah, pasti durian juga. Wah, banyak batu. Iya. Teman berdua tahu jalur kan? Ada pelang kan? Ada sih. Tunggu dulu. Sini. Biar air ini bersih, nggak ada yang kotorin di atasnya. Pos 2 ya.
Besar pohonnya. Pos 2 coy. Pos 2. Ada posisi. Pos 3 1 kilo dari sini. Pos 3 ke atas tinggal 300 kilo. Oh, yang cari pos 4 lagi. Pos 4 atas lah. Pas sampai tingkat. Itu ada yang pendek tuh. War, aman nggak? Aman. Ini namanya tanjakan sakit hati. Wow. Yuk. Break lo. Lumayan terjal. Badok samo ya. Banok sih tidak samo le tingan na yung sak. Ini langsung umpak nih. Kami jam 12 sampai 9. Jak ko na jampong mati. Orang pas siang enggak ada. Nah, jadi lebus turun. Jadi. Udah don. Tidak terlalu dengan tam don. Penelitian kamu mana? Tidak sama sarana.
Nah, balik dulu. ini untuk ngilangkan anaknya lala. Masih lela. Nah, Iya. oh, coba deh. Belum tindak juga lah. Masak nasi, kasih ayam. Pel, bajalat pel. Hah? Duduk. Bajalat. Ini bajalat nih. Duduk deh. Tiga biji ya bang, yang ya, bang ya. Mau minyak bara ada pel. Biar nyaman yuk di CA. Oke barang ya. Wala. Bisa ada. Kungan Masih masih ada berak masih. Cara menyiapnya sih. Masih ada masih tidak. Kak, tiga. Aku misek bangun lu. Nah, saya ambil juga deh. Mandi dulu. Nanti di atas ada air loh. Nggak berani. Saya cuma di bawah aja. Di basah gini nggak berani. Ini kalau mau yuk. Masuk asuk tambah. Saya kita. Oh, kaje itu. Di bawahnya. Nah, nih. Banyak itu bang. Ini ada. Itu apa? Aku merancuk ngaku. Rapot. Bambu. Bambu. Dia tak masukin airnya. Remote kok isak aja, Pak. Iya, masukin. Oh, ini pade pasti ini. Oh. Oh, dia kamu. Dia orang mana? Sudah kata kawan. Anak nanti jam terus kita bah tarik mudah untuk anak adu motor. Oh, mantap tadi ya. Bukan putar pau kan. Ini sambal. Sambal lade, sambal lado me. Nuang ketutup pak waktu. Kum sang ko aja. Ada nut nem munci man nunteng apa kita sampai. Koti padi barang miki dulu. Saya itu pendaki. Tapi masih ngumpul ke aja ini. Tiga ton
Kumpul ka. Di ba ikiran? Ikit kan? Ano yan? Meron na na. Sasya lah. Belum bang. Ya. Ini mau dibalik biar kering. Nah dibalik biar kering. Bikin lagu slang. Itu buat Tidak mau sedikit dan lalu. put dengan beras pulut. Untuk dua dah. Ya. Kalau pun ke padang tutup. Saman kan? Kan beli mana sih? Coba buka dia. Bola pinsipit Banel. Pakai kayu tuh di bengkokkan. Ini betul paras. Itu bak ada pengelap. Ah, tarik kotir kan bisa. Trek. Kuah pula ya. Itu bang, sayur ini ada. Nasi. Itu bisa malik. Nasi ni pel. Jadi pin. Ini hebat. Macam pin. Ini dikit tempat dan rela. Itu betul sangat pukul nembak lah. Woi, siapa rupa abut paham. Kita leh. Yang lainnya. Singa. Ayo bandang. Kayak pamalik kok. Kita leh. Nel. Ini ada bawa ya Nel. Ini bah. Oh ini ya. Yalang wah ke pos. Sudah kita leh. Geser aku. Ya. Ini kodukon yang pakai bas aja. Bom. Ibu dia. Wan. Dupan nilap wat apel ni bah. Ikut beli. Lap. Lantop. Per dah. Nasi anjak kan yo mak. Oh. Itu kan anaknya. Mal biasa. Sambal ya lalap ko bah. Tuh geser ya. Ko bang abang mak. Kalau meral ni kaki gitu tak nak. Hah? Kaki gitu tak lagi. Ini dah kotak je ni. Dia bawa enggak rapat. Kok Enggak rapat kok. tajak ni. Sambal apa aja? Si keban dekon nel dan minggis manggis nak kali ya. Cang, nya mau muka tit ya. Sage tahu kah? Karang kiri sagi. Ngadu ya. Panak gitu. Oh, ta. Ini pada ngamak. Sayu. Kalau yang padat pakai Sayu tiak. ta. Ah, potong tuh. Potong apanya? Angkat kita aja HP sebentar. Bagi nukit Pin. Ini pasir dulu. Pasir kali. Oke, abang balik pinar kayak. Oh, sana belum wang. Au. Ngalas ini. Nah, enggak kali. Ini ilem. Kak, besok jantuk bang. Dulu. Amot pin. Kan pin. Merah. Cool tak ada. Masih apin? Enggak apa. Apa? Kau sampai joget lu kok nih. Bukan itu kayak pengabas nih kok. Ngocok ya. Merah. Ini lagi. Ada. Kecuali udah lah, yuk malar buhu. Hei, Oh, nubinya juga. Banokin anu kan sambung. Wah, Oh, pakai dia. ini piring ah. Hijau aja bah. Tak, angkat. Dikali. Bisa. Nah, jadi dah. kosong. Tinggal belum masuk ke sini. Angkap. Kau banyak pagi jakap ai. Jakap, tidak angkap. Kumar aja tuh ini keburu. Di tetian ini buru betul. Lu aja ngaju yang kacau ini dia. Ayo dan laju ni. Tidak sambal tu raja. Tengah aja nih sadap ah. Sambal aja ni. Ini kau betul. Orang pateng lagi jana.
Ayam, ayam. Lagi sahur ya kok. Pakai tak kamera agak. Wah ya. Hubungan tiga. Lewat lah kita. Maksudnya Cakep masih kejar. angkat eman. Sambal, Oh, sayur. gampang kok dong saat aja itu. Gampang lah kok. Ini mau cewek nuan. Oh, Kan nasi gua bang. Angkat nasi kedah, Pak. Makan ini nggak apa? Gantian. Cepat kita naik ke atas. Kena gangga. Pas dulu. Kita nyat takut, nyat takut. Manggil ke hiti jauh-jauh. Lanjut. Ya kalau aku lekat nyuci. Jujur Pak. Aku rajin nyuci minggu kami ya. Itu aja piringnya. Kalau di gunung ini memang nafsu makanya ada tambah. Tolong, tolong. mantap. Aroma nasinya juga beda pakai daun. Muncul ya sore. Ya. Oh. Ini trek yang hari ini. Ujung.
Tapi Sudah sampai. itu Itu. Komunitas apa? Kita baca. Seorang remaja mati kelaparan. Bukan hanya seperti itu, benar bang. Nampak bang. Tadi bukan bang. Bisa ini bang dampaknya apa yang ini yang aduh silakan lagi menyintar matu berbeda dengan buku waktu ada tentang anak buah masalah tidak ada beban moral. Baru ceria hati saya lihat muka Bu Sekdes. Kena ceria bang kalau Asli. lihat muka Bu Sekdes. Saya baru ceria. Secerianya. Tapi aku nanti tadi, ah? Kan secerita dengan Jaka. El mana, ah? Baru ceria saya lihat mukanya. Kenapa awak muka? Halo Bu Sekdes. Kan mati itu. Jaka mana? Selamat Pelanggan Siti Semeran. Selamat malam Pak Kades. Ya. Turun yuk. Betul. Yang ada saja, yang ada saja. Lanjut. Oke, dot.
Ini bakal awalnya. Ini bakal awalnya. Ini yang udah pernah, ya sifatnya parasit sama dengan Rafflesia. Untuk di Sumedang Hill, selain memang kita menikmati view dari Sumedang Hill, sebenarnya di Sumedang Hill punya koleksi yang lebih bagus, cuma belum pernah kita eksplor ke luar. Contohnya seperti ini. Ini namanya bunga Chrysanthus loei. Ini bakal bonggolnya. Ini bonggolnya. Ini rupanya seperti Rafflesia juga. Biasanya disebutkan Rafflesia terkecil di dunia. Salah satu Rafflesia terkecil di dunia. Dan ini memang cukup langka. Kemudian memang tumbuhan yang dilindungi. Kemudian tumbuhan ini dia sifatnya parasit, dia nempel ke inang yang kayak akar seperti ini, seperti inang, nempel. Kemudian seandainya inangnya ini mati, dia bakal punah juga karena sifatnya parasit. Jadi dia hidupnya menempel ke inang tertentu, tidak semua akar bisa dia tumbuh. Kemudian mekarnya ini lebih padat ketimbang Rafflesia karena sifatnya kalau dia tumbuh dia menjala ikut inangnya, jadi dia menyebar kemana-mana. Tumbuhnya biasa ini kalau mekar sempurnanya itu biasa bulan September sampai bulan Februari. Kemudian bentuknya ini sebenarnya bentuknya lebih indah, dia punya saat mekar itu bunganya mekar seperti bintang, makanya disebut dalam bahasa Indonesia itu bunga bintang bumi. Dan umur dari bonggol, dari bonggol kecil nih, bintil ini sampai ke mekarnya itu durasi waktunya sekitar 7 bulan, 8 bulan nih. 7 bulan, 8 bulan. Sampai dah mekar sempurna. Kemudian mekar 7 hari aja mekarnya. Mekar sempurna 7 hari, kemudian dia mulai membusuk. Membusuknya sampai seperti ini, ya. Jadi umurnya hanya 7 hari aja mekar sempurna. Kita belum pernah ekspos ini ke luar, kenapa? Karena kita memang mempertimbangkan bahwa nanti kalau kita ekspos keluar terlalu ramai, kemudian daya dukung kita pemantauan belum bisa, kita khawatir bahwa bahang ini ekosistemnya terganggu. Jadi nanti ke depan memang kita mau bikin bahwa ada tempat ini yang bisa kita eksplor, tapi dengan tingkat pengamanan yang lumayan baik lah. Minimal tidak mengganggu habitat Chrysanthus ini. Coba kita tempat lain, Bang. Ya. Berarti di sini cukup banyak ya? Banyak. Dia menjala sampai ke bawah sana. Ya. Hah? Bekas apa nih? Kayaknya. Itu dia. Oh, ini. Ini ya. Yang busuk ini anaknya. Dia disentuh kayak gini nggak masalah, yang penting jangan digang. Bintang kan? Ini agak membusuknya ya. Ini juga ada tampuknya. Ini benar-benar habitatnya. Kami sampai detik ini saya tidak tahu pohon yang mana sih. Tapi ini sebenarnya nih dia kayak tumbuhan kayak gini dan nempel di kayak rotan, kayak bejakah, sejenis bejakah. Nah, jadi nempel merambat gitu di tanah dan tumbuh. Nggak semua akar sih, nggak semua jenis bejakah. Akar tertentu yang dia sukai, Bang. Iya, memang. Oke. Yang tadi Raja bilang itu mana? Ada aja, masih ada lumayan gitu, walaupun hitam tapi masih mekar gitu. Yang Yang agak mekar tapi dia walaupun dia dah menghitam. Apa ya? Hitam.
Loh, yang kau bilang Mekah besar tuh, tapi udah hitam tuh. Ya enggak masalah. Di situ juga. Di situ juga. Oh. Ini akarnya. Segini. Kan. Ada kan dia tumbuh? Oh iya. Ini yang kau bilang besar tuh. Ini ya? Baru besar. Enggak. Yang di atas sih, ke samping batu dari itu. Nah, yang Mekah. Mana? Nih. Ini yang calon Mekahnya. Ini. Ini enggak lama lagi sih, paling sebulan dah Mekah. Jadi ini inangnya. Tumbuhan inangnya gini sini. Nah, bintil nempel di batang inang. Terus ini. Yang besar terusnya. Yang udah busuk. Ini rata-rata musim kalau mau lihat banyak mekar itu di bulan September. Jadi di bulan-bulan biasanya ada mekar cuma enggak banyak. Tapi kalau mau lihatnya serentak itu mulai September. Itu bisa mekar hampir 10 bulan ini mekar ini. Sempurna ya. Tapi di sini cukup banyak ya. Banyak. Ini kan dulunya awalnya nih bekas peladangan. Cuma karena udah lama tidak diladangi puluhan tahun gitu, ini berubah jadi hutan kunda, tapi udah bagus habitatnya dan tumbuh-tumbuh ini inangnya. Nah, kayak bejakan ini. Terus kalau ini kalau udah bonggolnya seperti ini enggak lama lagi, ini sekitar 1 bulan lagi mereka sempurna. Nah, kalau ini kita masih nunggu lama, berbulan-bulan, sekitar 4 bulan 5 bulan lagi baru ini. Dari bintil sampai ke ini membutuhkan waktu sekitar 6 bulan 7 bulan baru sebesar ini. Proses tumbuh kembang. Kemudian mereka sempurna 7 hari. Nah, kemudian layu. Istimewanya hanya di sini Bang tumbuh ya. Tempat lain ada, beberapa spot di desa ini ada. Kemudian memang di Sepadang Hill ini bagusnya ini karena ini bekas peladangan yang penduduk zaman dulu. Ini membuktikan bahwa ekosistem kemudian hutan di tempat ini udah kembali seperti yang dulu. Karena Rhisanthus ini kan, Rhisanthus lowi ini, Aplysia jenis terkecil ini tumbuh tidak sembarangan tempat. Dia membutuhkan tempat yang teduh, tidak diganggu lingkungannya, agak sedikit lembab. Kemudian dia punya inang. Harus ada inangnya. Ya, inangnya salah satu ini. Jadi bisa dipindah ke pot atau ke nggak bisa Bang? Kembang biakan. Sebenarnya kalau di pot nggak bisa. Tapi kalau di hutan, di hutan khusus begitu, saya mungkin punya kemungkinan bisa tumbuh. Misalnya di hutan kota misalkan, tapi dengan suhu dan lingkungan yang sama. Kalau inangnya tidak bisa tumbuh, berarti kan ininya tidak bisa tumbuh. Ini sama persis dengan Aplysia. Dan memang jenisnya kalau kita baca itu sama persis dengan Aplysia. Ya, ngikut inang. Dia karena inang ini kan menjalar ke tanah, menjalar. Yang mana nggak tahu Bang? Ini. Oh, kalau itu itu. Nih. Bintil. Ini. Bejakah jenis ini. Agak susah kembang biakan di. Oh, ini ya. Nampak war? Dia nempel di sini. Ya, inangnya ini. Dibajakah jenis ini. Ini. Ketat ya. Inangnya.
cepet. Kalau nggak gue jadiin. Apa? Iya bang. Apanya? Bawa sini coba. Bawa sini. Coba Hatarian Pak. Tar bumi. Apakah? Oh ini gagal Mekah nih. Oh itu. Nah, kalau ini gagal Mekah karena diganggu. Datang bang. Iya, diganggu binatang. Waktu saat masih bonggol diganggu binatang. Jadi dia gagal Mekah. Besar dong. Besar. Ini kalau bonggol ukuran begini diameternya. Musuh utama apa bang? Musuh utamanya binatang melata seperti tupai, kemudian sejenis tikus. Nah, ini musuh utamanya. Sayang musuhnya. Ya. Nih, tapi tidak bisa dimakannya, hanya diganggunya kemudian dimakan secuil aja ya. Dirusaknya. Usil. Nah, nggak dimakannya habis. Karena memang mungkin barang ini tidak beracun tapi berisiko buat tidak enak buat perut mereka kan. Tahu dia. Tahu dia. Kalau udah ini makanan cocok habis. Nah, habis. Memang gitu ya. Bunga ya. Bunga ya. Yang Mekah nih, bekasnya. Samping dulu. Hah? Samping dulu. Mana ini kah? Ini lah. Yang waktu minggu kedua tuh ada yang meteran keluar. Ya. Dia kalau makin ke area yang terbuka kan nggak mau. Pak tembak. Itu enggak ada ya. Karena ini kayaknya apa? M. Yang terbang di atas. Wah. Ini kan sama nih. Iya. Gugur dah nih. Udah lewat. Ini kok bisa lepas gini ya? Itu kayaknya diganggu oleh binatang. Diganggu binatang ya? Nah, iya. Karena binatang yang di ini banyak selain tupai itu ada tikus, ada apa ya? Apa tadi namanya bang? Repelisi apa? Chrysanthus lowii, lowii, L-O-W-I-I. Lowii. L-H-I-Z. Lowii ya? Nah, lowii, Chrysanthus lowii. Kalau pakai bahasa Indonesia itu biasa orang kenalnya tuh bunga bintang bumi. Bintang bumi. Karena bentuknya menyerupai bintang. Kemudian di ujung anaknya ini ada kayak dia punya sirup-sirup
Oh. Masih kayak bintang. Kalau di bukit ini sendiri, Apa ya? Hah? Ini apa nih? Di bukit ini sendiri, tahu saya yang udah kami temui itu ada 4 titik di bukit Sepancongnya ini. Ini anggrek nih, anggrek. Ini kan anggreknya. Entah layu. Ini anggreknya, ini daunnya. Apa bunganya? Anggrek panah. Hmm? Anggrek panah. Ini kan? Anggrek panah. Juga. Nah, ini sejenis anggrek panah. Anggrek tanah. Cuma ini jenis biasa. Orang mana? Ekspor terlalu banyak ini. Hanya beritanya aja ya baca di media. Dan ini Apa kecil ya? anggrek santai sih. Dia kalah pamor dengan induknya Aprisia. Yang besar. Padahal Aprisia Arnoldi itu sebenarnya kurang indah di mana Menanjak nih. yang malah nurun tadi itu yang bikin sepatu Licin. sepatu. Menanjak coy. Menanjak. Dah. Sip. Ulang tahun Padang Hill yang kedua. Kalau kita cerita tentang Sepadang Hill ini tidak terlepas dari yang namanya Bukit Sepancong. Ya, Bukit Sepancong ini di mana titik Sepadang Hill ini sendiri jadi tempat destinasi wisata bahwa dia berdiri di atas Bukit Sepancong. Dan Bukit Sepancong sendiri punya sejarah tersendiri yang mana bahwa kenapa disebut Bukit Sepancong, dia punya legenda tersendiri. Boleh enggak kita sampaikan sedikit legenda tentang Bukit Sepancong? Bukit Sepancong, kenapa orang menyebutnya Bukit Sepancong? Bahwa Bukit Sepancong ini awalnya dulu sebuah gunung yang tinggi, lebih tinggi dari Gunung Bawang di depannya. Kemudian ada penguasa Gunung Bawang dan penguasa Bukit Sepancong sendiri, ada Kles, kemudian memperebutkan seorang putri Gunung Pandan Pulo. Kemudian mereka berkelahi. Berkelahinya itu menggunakan senjata. Kemudian waktu saat perkelahian, Bukit Sepancong menendang bukit itu, Bukit Gunung Bawang. Kemudian Gunung Bawang itu miring. Makanya Gunung Bawang yang di depan kita tuh posisinya agak miring. Begitu legendanya. Kemudian Bukit Sepancong sendiri, kenapa sampai disebut Bukit Sepancong? Karena waktu itu penguasa Gunung Bawang itu sendiri menebas bukit ini sampai terpotong, dan potongannya itu sampai ke Kecamatan Ledo. Sekarang di daerah Ledo lah, Kecamatan Ledo. Kemudian posisi Sepadang Hill sendiri kemarin di awal kita merintisnya itu posisinya itu lahan kritis. Lahan kritis yang mana pada setiap tahunnya sampai tahun 2016 itu setiap tahunnya itu terjadi kebakaran hutan. Dan kebakaran hutan ini menyebabkan tanam tumbuh yang berada di Sepadang Hill sendiri itu tidak pernah asri. Itu selalu kebakaran di tiap tahun. Kita tidak tahu penyebabnya, apakah itu pelakunya oknum orang
atau memang kena gesekan panas di musim kemarau. Tapi yang pasti bahwa itu setiap bulan Agustus terjadi kebakaran di Bukit Sepancong. Kemudian pada awalnya kita punya inisiatif mengembangkan ini jadi destinasi wisata itu. Kita bermula dari kebiasaan kita suka ke alam, berjalan ke alam, kemudian kita berada di sana. Posisinya di tahun 2017 itu kita dapat view bagus. Dapat view bagus bahwa kita bisa mengembangkan itu jadi sebuah destinasi wisata. Di 2017 itu kita masih free. Maksudnya kita bawa kawan-kawan, komunitas berjalan mengeksplornya, kemudian mempromosikannya lewat media sosial. Saat itu kita posisinya sama dengan Bukit Jamur, yang mana bahwa saat itu kita kalah pamor karena Bukit Jamur waktu itu sebat viral di media sosial, kemudian viral di pencinta alam. Bukit Sepancong belum ada apa-apanya. Kita eksis mengeksplor Bukit Sepancong itu 2017 akhir 2018. Kemudian di akhir 2018 kami mencoba bersama kawan-kawan komunitas dan kemudian kawan-kawan di desa ini, kita membuat open trip di bulan Desember tahun 2018. Saat itu setelah kita bikin open trip, Bukit Sepancong ini naik daun. Jadi dia punya kelas di mata pengunjung waktu itu. Kemudian dan naik kelas, berhubung Bukit Jamur juga waktu itu turun, kita kawan-kawan di sini mencoba berpikir bagaimana kalau kita mengelola barang ini jadi sebuah destinasi wisata yang terkelola dengan baik, terorganisasi dengan baik, kemudian ditata dengan baik. Kalau kita melihat bukit-bukit yang lain sebelumnya, mereka hanya mengandalkan bagaimana mengekspor alam itu, menjual alam itu tanpa memoles. Kalau kami sebaliknya, bagaimana kami memanfaatkan lahan kritis, yang dulunya lahan kritis, yang selalu diabaikan, tapi bisa menghasilkan bagi penduduk setempat. Jadi kita berpikir waktu saat itu, bagaimana kita mengelola, membuat konsep pengelolaan Sepadang Hill ini dengan baik. Kebetulan pihak desa pada akhir 2019 itu mau berkontribusi untuk Sepadang Hill. Maksudnya berkontribusi di sini bahwa Sepadang Hill bisa bekerja sama dengan BUMDes, punya Pokdarwis untuk mengelola, kemudian bekerja sama dengan desa. Kemudian saat itu kita bikin proposal, bikin persyaratan sesuai dengan peraturan pemerintah untuk penyertaan modal di akhir 2019. Itu di bulan Desember. Kemudian karena kita udah punya modal, kebetulan tanah itu posisi Sepadang Hill itu sendiri, tanahnya itu milik masyarakat desa sebelah. Untuk kelancaran pengelolaan kita membeli lahan tersebut untuk jadi milik aset desa. Kemudian kita membuat konsep penataan Sepadang Hill itu seperti apa. Kemudian muncullah ide-ide kawan bersama kita juga di Pokdarwis, BUMDes, punya ide spot-spot foto, membuat spot foto itu. Kemudian kita menggunakan uang penyertaan modal dari desa untuk membangun spot foto itu. Spot foto itu kita bangun di awal Januari tahun 2020 waktu itu. Kemudian saat proses kita membangun itu memang Sepadang Hill ini mulai viral di mata pengunjung. Saat bulan Maret, saat kita launching itu, pengunjung yang datang itu udah ratusan di bulan Maret tahun 2020. Kemudian setelah launching, dari situ kita mulai mengadakan pembukaan secara tertib. Sebagai laporan kita kepada desa. Dari bulan Maret sampai akhir tahun 2020, Desember, data pengunjung di kita itu 6.000 lebih pengunjung. Itu data pengunjungnya. Kemudian data pemasukan, omset kita waktu itu, omsetnya itu 150
lebih juta. Nah, itu bruto, omset brutonya. Kemudian hasil bersihnya itu 76 juta. Kemudian ada bagi hasil dengan desa juga. Kita juga menyetor retribusi dengan pemerintah daerah, Pemda Bengkayang, 10% dari omset kita. 2020 itu, waktu itu sebenarnya saat pandemi. Kita waktu itu sistem buka tutup. Efektifnya kita waktu itu hanya buka 7,5 bulan. Tapi dengan omset yang 100 lebih juta itu ya cukup lumayan lah. Kalau kita dibandingkan dengan destinasi wisata lain saat itu ya. Kemudian ini tata kelolanya ini kita dari Pokdawis Padang Hill bekerja sama dengan BUMDes. Kemudian payung hukumnya itu di BUMDes. Kemudian di tahun 2021 kita peningkatan penataan dari spot foto, jalur pendakian, kemudian ini tempat bilas ini di Pripet. Sebenarnya di Pripet ini kita kemarin mau kembangkan konservasi anggrek. Konservasi anggrek di sini sebenarnya kita mau pusatkan di Pripet nih. Berhubung waktu itu di Pripet ini musim pandemi, kemudian orang lagi hitnya bunga, anggrek kita yang tanam di sini ikut terlibat gitu, ikut diganggu saat itu karena jarak tempuhnya dari tempat parkir cukup jauh, jadi fungsi kontrol kita ke sini agak kendor. Jadi beberapa jenis. Awalnya anggrek di sini ada 24 jenis, kemudian 100 lebih pohon yang kita tanam. Awalnya kita dulu memang berpikir bagaimana kita konservasikan anggrek di tempat ini, bahwa anggrek di Desa Cipta Karya ini ada 100 lebih jenis. Itu dari data kita yang pernah kita lalui, yang pernah perjalanan kita ke hutan di sekitar Desa Cipta Karya. Itu ingin kita bikin dalam satu tempat. Harapannya kita ke depan sebenarnya bahwa di sini bisa ada wisata edukasi, bagaimana kita mendidik orang mengenal flora dalam bentuk anggrek itu ada dalam satu tempat, yang mana kalau mereka datang ke alamnya sana secara langsung mereka tidak menemukan itu dalam satu tempat. Jadi ini kita mau bikin ini sebagai konsep arboretum. Dia kayak museum tumbuh, tapi di tempat ini tumbuh semua anggrek khususnya di Desa Cipta Karya dan Gunung Bawang. Kita pindahkan ke sini. Kemudian harapan kita kemarin itu bahwa di sini kayak ada arboretum, kemudian ada wisata edukasi, bagaimana masyarakat itu bisa mengenal anggrek lebih dekat. Kemudian bagaimana mereka berpikir untuk kedepannya, berpikir untuk konservasi khususnya tentang flora dan fauna. Kemudian pertimbangan berikutnya kita itu konservasi air juga, yang mana bahwa di sini ada sungai kecil yang harapan kita ke depan, karena masyarakat di bawah ini air bersihnya belum terpenuhi kalau secara pipanisasi, harapan ke depannya bahwa air bersih di sini bisa kita fungsikan untuk masyarakat setempat menikmati air bersih. Aku kira boleh. Mana kamera? Mana kamera? Foto dengan kamera. Kamera. Awas menggelinding kamera. Ibu memang kayak undur-undur ya? Iya. Kayak undur-undur gitu ya? Capek. Undur deh. Ada bawa air kah? Ada bawa air kah? Bawa air. Di bawah ya. Babi 1 ekor. Ayam cate 2 ekor.
Ada tadi yang bawa kamera. Dah. Tadi itu mau foto pakai kamera. Ini dibuang Kak ya? Oke. Nanti ya di bawah ya. Jadi dulu Bang ya. Oh. Semangatnya. Ya, dulu ya. Oh, treknya gitu ya? Supaya tidak menggelinding mundur gitu ya? Kayak undur-undur gitu. Oh. Kalau beban lebih berat, dia harus depan. Bebannya. Enggak kali bawanya kita menggelinding. Oke, mas tadi. Ada sarang burung? Iya, burung. Burung kecilnya? Ya, pipit. Oh, pipit kah? Siapa nama? Siapa namanya? Namanya? Ini kemurak manok nih. Kalau naik kan ini namanya tanjakan sakit hati. Kalau turun apa namanya? Gemetar kaki, gemetar kayak. Namanya apa kalau turun? Nanti lelah kuah naik terus kuah rindu. Oh, oke. Jadi kalau naik sakit hati. Kalau udah turun istilahnya apa? Sakit kaki katanya. Boleh. Bebas, tidak masalah. Berekspresilah di alam. Ngayang-ngayang. Dapat kembang. Unik banget. Ini belum tak dapat. Legend belum? Hah? Legend belum? Pesan siapa? Perasaanmu lah. Aku izin dengan perasaanku sendiri, tahu nggak? Ini nanas beneran nih? Buaya. Hah? Oh, banyak tuh. Ada berapa tuh? Ya cuma nggak termakan yuk. Nggak bisa dimakan? Oh, masa nggak bisa dimakan? Oh, ini cuma hiasan. Oh, mantap.